Halo Sobat Milenial, welcome back to Entertimes with Gilang Pandutanaya. Seperti biasa, selama 30 menit ke depan, Entertimes akan menemani kalian dengan berita-berita ter-up-to-date seputar entertain, food, life, travel, dan masih banyak lagi. Dan yang tentunya, artikel-artikel yang kita share dari kanal IDN Times. So, langsung aja, kita masuk ke berita yang pertama. Buat para penggemar film petualangan Sherina, kita flashback dulu nih ke tahun 2000-an. Tentunya nggak asing dong ya sama soundtrack yang menghiasi film masa kecil yang satu ini. Kabar gembira buat teman-teman semuanya nih Sobat Milenial. Drama musikal kemarin yang diadakan di Jakarta tentunya tentang petualangan Sherina digelar tanggal 1 sampai dengan 3 Juli 2022. Nah, seperti apa sih kemeriahannya? Langsung aja kita simak berikut videonya. Musikal petualangan Sherina kembali menghibur masyarakat Jakarta selama 3 hari, mulai dari 1 hingga 3 Juli lalu di Teater Jakarta Taman Ismail Marzuki. Teater musikal ini adalah adaptasi dari film petualangan Sherina. Pementasan cukup meriah, dihiasi oleh lagu-lagu yang masih akrab bagi para penonton film petualangan Sherina, seperti Jagoan, Lihatlah Lebih Dekat, dan juga Bintang-Bintang. Pertunjukan yang diproduksi oleh Jakarta Move In ini ludes terjual dalam 3 hari. Selain diisi oleh pemain baru dalam musikal tahun ini, ada special cast, yakni Reza Candika sebagai Kertajasa dan Isyara Sarasvati sebagai Zeus Natasha. Musikal petualangan Sherina ini dibintangi oleh Queen Salman sebagai Sherina dan Lewi Manihuruk sebagai Sadam. Wah, makin gak sabar ya menantikan sequel film petualangan Sherina yang kabarnya akan tayang di tahun ini loh Sobat Milenial. Kalau biasanya di badminton di TV, ini yang bertanding adalah para atlet. Nah, tapi berbeda nih dengan pertandingan yang satu ini. Ada Tepok Bulu 2022 yang digelar oleh Vindes alias Vincent dan Desta. Di laga ini, Vincent bukan lawan Desta ya, melainkan lawan Valentino Jebret yang berlatar belakang sebagai komentator bola. Seperti apa pertandingan kemarin yang berlangsung di Mahaka Square, Kelapa Gading, Jakarta Utara? Selain itu, ada pemain lain yang pasti familiar dong ya buat kalian. Buat tahu keseruannya kayak apa, langsung aja kita simak dari tim liputan tim IDN Times. Laga yang digelar oleh Vindes Tepok Bulu 2022 antara Vincent versus Valentino Jebret berlangsung di Mahaka Square, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sebelum pertandingan dimulai, pertandingan dibuka antara ganda putri Raisa Anya melawan Hesti Erika. Pertandingan pada kali ini dipandu oleh Desta, serta dihadiri legenda bulu tangkis Indonesia Taufik Hidayat dan Coach Justin. Keduanya menjadi komentator dalam pertandingan yang berlangsung pada hari Minggu. Pertandingan tim ganda putri berlangsung seru. Tim Raisa Anya kompak mengenakan pakaian berwarna putih dan hitam, sedangkan tim Hesti Erika mengenakan crop top perpaduan merah muda dan putih. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita berikan tepuk tangan untuk pasangan Raisa Andriana dan Angga Gennady. Dan tim abang-abangan, gimana kalau langsung saja kita sambut lawan dari Raisa dan Angga. Tepuk tangan untuk Resi Purwadinata dan Anissa Karlina. Semangat! Set pertama pertandingan tim ganda putri dimenangkan oleh tim Harry alias Hesti Erika dengan skor 22-21. Tak mau ketinggalan, tim Ranya alias Raisa Anya tetap berusaha mengejar ketinggalan pada set kedua. Namun usaha tim Ranya gagal karena tim Hesti berhasil memenangkan set kedua dengan skor tipis 21-19. Di sisi lain, menurut pantauan IDN Times di lapangan, Vincent dan Jebret sudah mempersiapkan pertandingan dengan berlatih pada sebelumnya.
Hal ini meyakinkan mereka untuk dapat menampilkan yang terbaik pada laga Tepok Bulu 2022. Apalagi sih persiapannya? Persiapannya sholat, saya rajin sekarang ibadah jadinya berdoa dan berdoa gitu. Ya dari kemarin itu ya latihan buat ngalahin si Valen, ya sempat latihan juga kayaknya berlebihan, kayaknya ya atlet bukan gitu ya. Ya ada pegal-pegal aja sih, pegal-pegal. Valentino Jebret yang berlatar belakang sebagai komentator bola sangat senang menyambut pertandingan kali ini. Ia nampak antusias karena ini merupakan laga perdananya dalam cabang olahraga bulu tangkis. Tidak pernah lebih sehat dari hari ini. Selalu jawabannya pasti itu. By the way, ada kata grogi nggak sih di kamusnya Bang Valen? Semakin ribuan orang yang datang, saya semakin bersemangat. Lebih baik mempersiapkan pertandingan ini atau mungkin jadi komentator 24 jam? Kalau jadi komentator gue udah gak ada lawan di negara ini, jadi jelas lebih menantang untuk acara ini. Karena salah satu cita-cita yang pernah ada adalah menjadi atlet tapi gak kesampaian. Jadi hari ini gue bisa dapatkan itu bersama dengan Vindes, jadi gue makin semangat. Pertandingan antara Vincent dan Jebret berlangsung sangat sengit, sedangkan para pendukung keduanya saling bersemangat meneriakan nama jagoannya. Sempat unggul di awal pertandingan, Jebret tak bisa membendung dominasi Vincent yang berhasil merebut set pertama dengan skor 21-12. Memasuki set kedua, keunggulan sempat dipegang oleh Jebret. Namun, tak lama Vincent berhasil merebut kembali hingga pertandingan usai. Kemenangan diraih oleh Vincent dengan skor akhir 22-20. Nah, kalau tadi kita udah bahas sengitnya pertandingan antara Vincent dan juga Valentino Jebret, dan ada juga sedikit soal ganda putri, Hesti Erika dan juga Raisa Anya. Nggak kalah seru nih dari pertandingan ini, ganda putri yang ternyata juga menegangkan dan kompetitif juga nih Sobat Milenial. So, gimana ya potret pertandingan badminton ganda putri ini? Langsung aja kita simak versi lengkapnya di video yang satu ini. Saat memasuki lapangan, Raisa dan Anya terlihat santai dan percaya diri. Sementara Hesti dan Erika terlihat begitu energik dan penuh semangat saat memasuki lapangan pertandingan. Saat akan memulai pertandingan, aura ketegangan pun mulai dirasakan, baik oleh pemain maupun para penonton. Pada awal pertandingan, Raisa dan Anya terlihat begitu enjoy dan mendominasi pertandingan. Bahkan tanpa kesulitan, Raisa dan Anya pun menutup interval set 1 dengan skor meyakinkan, yakni 11-6. Mulai panas setelah interval set pertama, Hesti dan Erika berhasil membalikkan keadaan di akhir set 1 dengan skor 19-18. Sempat imbang 20-20, Hesti dan Erika pun berhasil mengalahkan Raisa dan Anya di set 1 dengan skor 22-20. Kejar-mengejar angka pun terjadi pada set kedua. Namun Erika yang tampil sangat memukau berhasil membuat timnya unggul atas Raisa dan Anya. Erika dan Hesti pun akhirnya kembali menang di set 2 dengan skor 20-15. Mereka pun menjadi juara badminton ganda putri ajang Tepok Bulu 2022. Wah, seru banget ya pertandingan badminton Raisa Anya melawan Hesti Erika. Berlangsung tegang sih, namun tetap menghibur. Semua artis pun berhasil menunjukkan permainan terbaiknya pada momen tersebut. So, siapa nih jagoan kalian waktu itu? Siapa yang gak asing sama sosok JJ yang sering seliweran nih di TikTok, bahkan sering banget muncul di FYP. Well, gak sedikit nih warganet yang berpendapat kalau JJ ini mirip sama Fuji, alias adik ipar mendiang Vanessa Angel. Kira-kira siapa sih sosok JJ yang sekarang jadi seleb TikTok? Yuk, kita kepoin dikit. Diketahui JJ viral di TikTok lantaran ia dan teman-temannya sering kumpul di stasiun BNI City Duku Atas. Dia juga sering melakukan photoshoot di sana loh. Gak heran kalau banyak netizen yang ngepoin JJ nih. JJ menceritakan awalnya nongkrong di stasiun BNI City. Dia ngaku awalnya karena diajak teman untuk refreshing.
Dalam wawancara bersama Fuji, JJ mengungkapkan latar belakang keluarganya. Dia juga menjelaskan bahwa sebenarnya bukan dari Bojonggede atau Citayam. JJ menceritakan ia sering dibilang anak Citayam karena kebanyakan teman-temannya berasal dari daerah sana. Speaking of Citayam, belakangan ini lagi viral juga Citayam Fashion Week, Sobat Milenial. Kira-kira gimana ya asal muasal Citayam Fashion Week? Citayam Fashion Week muncul karena para remaja yang berada di kawasan stasiun BNI City berasal dari sekitaran Citayam dan Bojonggede. Sementara untuk kata Fashion Week sendiri, terinspirasi dari bagaimana penampilan remaja tersebut yang bergaya dengan outfit terbaik mereka. Penampilan khas dari mereka yakni pakaian bertema monokrom dengan ragam aksesori yang menghiasi sebagai pelengkap outfit. FYI, mereka juga kerap menggunakan outfit yang berasal dari distro lokal. Istilah fenomenal ini dipopulerkan oleh seorang konten kreator TikTok bernama Radita Pradana. Di unggahannya, Radita memperlihatkan suasana kawasan stasiun BNI City yang ramai akan para remaja dengan gaya kekinian ala mereka. Video konten dari Radita seakan menunjukkan bahwa fenomena tersebut layaknya ajang Paris Fashion Week. Adu gaya antar remaja dengan outfit nyentrik dan kekinian. Semakin populer fenomena ini, semakin banyak pula remaja yang mendatangi sekitaran stasiun BNI City dengan outfit yang beragam dan menarik. Kita ke informasi berikutnya ya. Baru-baru ini ada warganet digemparkan setelah pengakuan salah satu perempuan dengan akun @keturunan Athena di Twitter. Akun tersebut menceritakan pengalamannya saat hampir diperkosa oleh salah satu TikTokers terkenal, Patra. Patra sendiri merupakan konten kreator sekaligus penyanyi yang dijuluki sebagai bapak online. Buat tahu faktanya kayak gimana sih? Simak di video yang satu ini. Nama lengkap dari TikTokers yang dijuluki Patra Bapak Online ini adalah Valentino Patra. Julukannya tersebut berasal dari konten-konten Patra yang kerap kali membuat kalimat motivasi bijak untuk netizen. Namanya sendiri mulai dikenal para netizen di media sosial lewat akun TikTok pribadinya @c_patra2. Tak hanya konten creator, Patra juga jago menyanyi dan tergabung dalam grup musik bernama Blackline. Di balik bakatnya, netizen dikejutkan dengan perempuan berinisial JO atau Jo yang mengaku pernah dilecehkan oleh Patra. Lewat cuitannya di akun @keturunan Athena, perempuan tersebut mengaku dirinya hampir diperkosa saat menemani Patra pulang ke rumah untuk berganti baju. Meski kejadian tersebut berhasil dihentikan, perempuan ini pun mengaku dirinya merasa trauma berkelanjutan. Menanggapi hal tersebut, Patra mengunggah permintaan maaf untuk netizen karena tak akan mendapat klarifikasi darinya. Meski begitu, Patra juga meminta maaf untuk kejadian yang hampir sama untuk perempuan lain bernama Airin. Patra juga menyebutkan bahwa berita viral tentangnya tak terlalu penting untuk dibahas. Netizen pun geram dengan video klarifikasi yang diunggah oleh Patra dan menuntut agar sang TikTokers tersebut benar-benar meminta maaf pada korban. Meski begitu, video tersebut pun kini tampak raib dari laman akun TikTok pribadinya. So, jangan kemana-mana karena habis ini masih banyak berita yang bakal di-share, tentunya adalah berita-berita yang up to date. So, tetap pantengin terus ya. IDN Programmatic OOH is the first internet and GPS-connected out-of-home media platform. Creating public-private partnership with the city we operate in, we utilize taxis and ride-sharing vehicles for distribution and scale. Our proprietary technology provides granular audience targeting from hyperlocal location, time, weather, to dynamic content. We bridge your digital life to real life. Our innovation revolves around engagement and impact with emphasis on action. IDN Programmatic OOH. Smart screens for smarter cities.
Yuhu, balik lagi ke Entertimes by IDN Times barengan Gilang Pandutanaya. Sobat milenial, usai perilisan berbagai film layar lebar di bulan Juni lalu, kini industri perfilman Hollywood lagi-lagi menyuguhkan beragam box office yang gak kalah seru pada Juli 2022 ini. Salah satunya adalah Thor Love and Thunder. Gak cuma sampai itu aja nih, masih ada beberapa deretan film Hollywood yang lainnya bakal menghiasi layar lebar di bulan ini. Yuk, siapin catatannya karena di video berikut bakal ada rekomendasi filmnya. Film pertama mengisahkan awal mula pertemuan Gru dengan para karakter ikonik berwarna kuning. Minions: The Rise of Gru udah rilis sejak 1 Juli 2022. Film kedua, setelah penantian panjang, akhirnya sequel keempat Thor, yakni Thor Love and Thunder, rilis pada 8 Juli 2022. Ada Mighty Thor loh guys. Film ketiga, diadaptasi dari novel berjudul sama karya Delia Owens. Film drama misteri Warn the Crowded Sing akan rilis pada 15 Juli mendatang. Nah, kalau di film keempat ini ada film animasi lagi guys, yang tayang pada 15 Juli, yakni film laga animasi berjudul Puffs of Fury, The Legend of Hank, siap menemani dan menghibur hari kalian semua. Film kelima, dibintangi oleh sederet aktor dan aktris berbakat, film thriller berjudul The Gray Man segera rilis pada 15 Juli 2022 mendatang. Penuh aksi yang menegangkan. Film keenam, berlatarkan 1950-an, film drama komedi sejarah berjudul Miss Harris Goes to Paris, siap bikin kamu tertawa pada 15 Juli guys. Film ketujuh, menceritakan berbagai peristiwa misterius tak terduga, film horor fiksi ilmiah berjudul Nope akan rilis pada 22 Juli. Berani nonton gak nih? Film ke-8, apa jadinya ya kalau hewan peliharaan memiliki kekuatan super? Well, temukan jawabannya di film animasi berjudul DC League of Super Pets pada 29 Juli mendatang. Nah, sederet film Hollywood di atas bakal rilis di Juli 2022 ini guys. Mulai dari yang alirannya animasi, aksi, horor, hingga komedi, semuanya layak buat ditonton. Jadi gimana nih? Semakin gak sabar ya buat menyaksikan beragam keseruan film tersebut kan? So, catat ya tanggal rilisnya dan jangan lupa beli tiketnya. Kabar duka baru saja menyelimuti industri musik, sobat milenial. Penyanyi legendaris Bob Tutupoli dikabarkan meninggal dunia pada Selasa 5 Juli. Kabar itu beredar di sejumlah media sosial artis, salah satunya Adi MS hingga pengamat musik Andip Hidayat. Selamat jalan, Bob Tutupoli. Bob Tutupoli merupakan penyanyi kelahiran Surabaya 13 November 1939. Ia meninggal dunia di usia 82 tahun. Sebagai seorang penyanyi, Bob Tutupoli melahirkan banyak tembang kenangan legendaris. Beberapa lagu lawas hits sang legenda, diantaranya adalah Widuri, Kerinduan, Mengapa Tiada Maaf, dan lain sebagainya. Lelaki yang akrab disapa Om Bob ini adalah seorang penyanyi, pembawa acara, dan aktor Indonesia. Ia mulai rekaman di Jakarta pada 1965 bersama Patty Bersaudara. Tak hanya sukses di dunia tarik suara, Bob Tutupoli juga pernah membintangi beberapa judul film. Di antaranya Kisah Cinta Si Tukang Becak, Penasaran, dan juga Sebelah Mata. Selain menjadi penyanyi dan aktor, Bob juga dikenal sebagai pembawa acara terkenal. Bob Tutupoli pernah menjadi pembawa acara Ragam Pesona selama 5 tahun. Dia juga pernah menjadi pembawa acara Tembang Kenangan di Indosiar. Ia pun mendapat Legend Award di Anugerah Musik Indonesia 2015. Selamat jalan, Bob Tutupoli. Tetap pantengin Entertimes by IDN Times karena masih banyak keseruan-keseruan dan berita yang up to date ya. So, jangan kemana-mana. Din,
kita tuh harus lebih rutin lagi olahraga tahu buat jaga kesehatan. Apalagi sekarang virus corona tuh udah masuk Indonesia. Makanya sekarang gue olahraga nih. Tapi buat cegah virus corona tuh kita nggak cuma harus dengan olahraga aja tahu. Oh iya? Iya, kita tuh harus rutin buat cuci tangan, terus atur pola makan, dan yang paling penting kalau mau makan tuh jangan sampai makan daging mentah. Kok lu jadi tiba-tiba pinter sih? Iya dong, soalnya gue pakai ini ada apps, IDN apps, gue nanya di fitur Q&A-nya. Gimana tuh? Nih, lo tinggal buka IDN apps, terus ada tanda plus, lo klik, terus di sini ada fitur tanya jawab, udah deh tinggal klik. Nah, lo tinggal masukin pertanyaan lo di sini. Jadi tuh kita bisa interaksi sama pembaca yang lain? Iya, lo bisa interaksi di sini, lo bisa nanya sekaligus bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ntar deh, gue download IDN apps-nya. Iya, pokoknya lo harus download karena semua ada di IDN. Balik lagi ke Intertimes by IDN Times Sobat Milenial barengan Gilang Pandutanaya ya. Di segmen kali ini ada yang spesial terutama buat penggemar Gamaliel. Ini adalah salah satu personil dari GAC ya. Karena di Ngobrol Cetar alias cerita artis kali ini, tim IDN Times dapat kesempatan wawancara Gamaliel soal rilisan single terbaru Asteroid. Nggak cuma bahas single terbarunya nih, tapi masih banyak bahasan menarik lainnya yang harus disimak. Langsung aja, tonton di video wawancara spesial yang satu ini barengan sama jurnalis IDN Times, Nanda. Hai Sobat Milenial, kembali lagi bersama saya Nanda. Hari ini aku mau ngajak teman-teman untuk ngobrol bareng bersama Gamaliel. Tepuk tangan dong! Oke, jadi nih Gamal ini tuh baru banget merilis single terbarunya After GAC berarti ya? Enggak. Jadi waktu tahun lalu aku udah sempet rilis mini album solo isinya 4 lagu. Nah ini tapi single pertama yang akhirnya aku indie. Oh. Jadi ini single, ya pokoknya karya pertama yang indie deh, yang produksi sendiri semuanya segala macam di bawah naungan label aku sendiri. Self Records. Oke, benar. Judulnya ini Asteroid. Bener ya? Asteroid. Asteroid. Itu tentang apa sih? Kan orang kan mikirnya mungkin galaksi atau apa gitu, atau bumi dan Mars gitu. Boleh diceritain nih ke teman-teman millennials nih, tentang apa sih lagunya? Oke, jadi kalau Asteroid ini sebenarnya kisahnya itu kelanjutan dari mini album aku yang tahun lalu aku rilis gitu. Kalau yang mini album yang tahun lalu kan lebih kayak pergulatan sama diri sendiri, permasalahan internal, dan momennya juga kayak lagi pandemi dan di rumah terus gitu kan. Jadi aku banyakan di kamar tuh kayak kontemplasi, kayak maksudnya nggak mau sok serius, tapi di kamar kalau bengong lama-lama kan lama-lama kontemplasi juga ya. Jadi akhirnya keluarnya outputnya mini album yang kemarin gitu kan. Q1, benar. Nah akhirnya waktu yang kali ini kan juga udah mulai endemik ya, dan kita udah mulai harus keluar rumah lagi segala macam. Jadi sebenarnya Asteroid itu menceritakan tentang peperangan selanjutnya gitu, setelah kita berdamai dengan diri kita sendiri, apa sih next stepnya, dan itu adalah peperangan yang nyata di luar sana gitu, permasalahan hari-hari yang kita hadapi. Jadi Asteroid itu menggambarkan kayak bentuk masalah orang masing-masing yang pasti beda-beda kan, kayak masalah kamu apa, masalah aku apa, jadi orang-orang punya asteroidnya masing-masing untuk dikalahkan di lagu itu gitu, untuk dihancurkan sebelum menghancurkan bumi kita gitu. Berarti emang pasti bakalan relate banget sama teman-teman yang dengar nanti ya. Ya, semoga. Ini berarti yang nulis Gamal sendiri? Ya, jadi aku tapi liriknya dibantuin sama ada salah satu temanku juga namanya Rof. Dan tapi kalau music produsernya itu sama Aldi Nada yang waktu itu bantuin aku di Q1 juga. Jadi mereka bertiga. Proses apa sih, kayak misalkan kayak ide, gue nemu ide cerita nulis ini nih gitu loh. Itu awalnya gimana tuh? Oke, sebenarnya seru sih karena maksudnya perjalanan musik solo aku itu emang lumayan eksploratif ya. Maksudnya dibandingkan dengan musik yang selama ini bersama GAC, ini tuh bener-bener kayak universe sendiri, universe yang berbeda gitu. Dan menurut aku penting aja untuk mengeksplor sesuatu yang belum pernah aku eksplor sebelumnya gitu kan. Karena maksudnya yang musik GAC, pop R&B aku suka banget gitu kan. Tapi kalau misalnya aku solo juga pop R&B lagi kan kayak udah aku eksplor bersama GAC gitu kan. Jadi aku pengen nyobain apa ya. Dan akhirnya
jadilah universe ini yang emang akhirnya aku kan nyari nama fanbase waktu itu ya. Jadi dari Gamaliel, nama fanbase-nya jadi Gamaliel. Jadi aku panggil mereka Elf gitu. Jadi dan pas aku menyuguhi single pertama waktu itu Forevermore, single pertamanya, dan lanjut ke mini album Q1, itu emang kayak orang-orang bilang ini kita lagi di dunia lain gitu. Bukan dunia lain ya, bukan cermin. Kayak lagi di dunia universe yang berbeda gitu segala macam. Akhirnya aku juga ya udah aku lanjutin aja dengan orang-orang pada menyebut gitu, dan aku juga ngerasa iya sih ini emang universe yang berbeda dari yang sebelumnya aku bikin tulis sama di Aceh gitu kan. Dan akhirnya aku suka kasih emoji kayak Saturnus gitu. Aku suka kasih emoji pokoknya menggambarkan Gamaliel, musiknya dan universe yang berbeda gitu kan. Dan akhirnya berkelanjutan lah di single solo Asteroid ini gitu kan. Waktu aku tuh selalu bikin melodinya dulu, bikin progresi chord dan musiknya dulu. Dan ketika aku dengerin kan kayak kamu udah denger tadi. Ketika aku denger kayak gitu tuh bener-bener aku berasa lagi kayak peperangan bintang rasanya gitu kan. Dan ya udah akhirnya aku menceritakan tentang asteroid itu. Tiba-tiba kepikir aja kayak oke, kita harus menyelamatkan bumi ini kan, karena kayak perang gitu kan, menyelamatkan bumi ini dari kehancuran gitu. Dan di otakku itu adalah asteroid, dan akhirnya aku memutuskan untuk menggambarkan asteroid sebagai permasalahan dalam hidup yang kita harus hadapi. Walaupun di sekitar kita kayak orang pada tumbang, orang pada kayak wah udah nggak mampu nih gitu kan, atau takut gitu karena di sekitarnya pada quote gagal gitu. Jadi tapi kita nggak bisa deny ourselves gitu kan. Kita harus maju, kita harus menghadapi itu, kita nggak bisa mundur. Sobat milenial, zaman sekarang ini adalah rata-rata orang pada suka nih ya yang namanya healing, karena katanya penat sama rutinitas. Nah, kali ini IDN Times punya rekomendasi wisata alam yang pas buat healing. Tapi kita geser ke Bandung ya. Kita simak 5 destinasi wisata alam terpopuler di kawasan Ciwidey, Bandung. Dalam video yang satu ini ya, jangan lupa dicatat. Hello world, wake me up to another good morning. Pertama, ada Ranca Upas. Ranca Upas awalnya adalah tempat penangkaran rusa. Namun karena pemandangannya yang cantik, lama-kelamaan tempat ini juga berubah jadi bumi perkemahan. Di Ranca Upas, kamu gak cuma bisa mendirikan tenda, tapi juga berinteraksi dengan rusa, berburu foto bagus, hingga bermain outboard. Capek bermain? Kamu bisa merendam di kolam air panas yang berada gak jauh dari bumi perkemahan. Kedua, ada perkebunan teh Ranca Bali. Gak jauh dari Ranca Upas ada perkebunan teh yang hits banget di kalangan warga Bandung, namanya perkebunan teh Ranca Bali. Selain pemandangannya yang bikin hati adem, perkebunan teh Ranca Bali juga memiliki berbagai aktivitas yang bisa kamu ikuti. Ada tea walk and tour ke pabrik pengolahan daun teh, wahana flying fox, permainan anak, hingga glamping seru khusus buat kamu yang pengen bermalam. Ketiga, Situ Patenggang. Buat kamu yang liburan sama pasangan, wajib banget nih mampir ke Situ Patenggang. Masih satu kawasan dengan perkebunan teh Ranca Bali, Situ Patenggang dikelilingi oleh perkebunan teh. Uniknya, di tengah danau ada sebuah pulau kecil yang dikenal dengan Pulau Asmara. Konon katanya sih siapapun yang mengelilingi pulau ini asmaranya akan abadi. Selain bisa berkeliling danau dengan perahu dan sepeda air, pengunjung juga bisa piknik dan mancing di area ini. Terakhir, jangan lupa berfoto di spot kapal pinisi yang ada di tepi danau ya. Keempat, ada Teras Bintang. Buat kamu yang pengen menyaksikan indahnya sunset sekaligus gemerlapnya kota Bandung di malam hari, Teras Bintang adalah tempat yang tepat. Berada di ketinggian, ada banyak pemandangan indah yang bisa kamu lihat di sini. Mulai dari fenomenal sunrise dan sunset, indahnya kota Bandung di malam hari, perkebunan teh yang hijau, hingga Situ Patenggang di kejauhan. Plus, yang kelima nih, ada Kawah Putih. Jangan ngaku deh pernah liburan ke Bandung kalau kamu belum pernah ke Kawah Putih, Besti. Terbentuk oleh letusan Gunung Patuha pada abad ke-10 Masehi, Kawah Putih sebenarnya adalah sebuah danau berair biru dengan kandungan belerang yang sangat tinggi.
Kandungan belerang yang sangat tinggi ini jugalah yang membuat tanah di sekitar danau jadi berwarna putih. Tapi sayangnya, kamu gak bisa menikmati keindahan danau ini terlalu lama. Pasalnya, bau belerang yang menyengat dapat berakibat buruk bagi sistem pernafasan. So, di antara kelima destinasi wisata di atas, mana yang bakal jadi bucket list kamu buat healing? Gak kerasa, kita udah sampai di penghujung acara nih, Sobat Milenial. Tapi, jangan sedih, karena Entertimes akan kembali lagi di pekan depan. Jangan lupa, saksikan terus Entertimes by IDN Times hanya di IDN Apps setiap Jumat pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dan rerun Entertimes setiap Sabtu di YouTube channel IDN Times pukul 2 waktu Indonesia Barat. Saya Gilang Pandutanaya dengan tim yang bertugas pamit undur diri dari hadapan kalian. Terima kasih dan sampai jumpa di Entertimes selanjutnya. Stay safe and stay healthy. Bye!